ini adalah materi pertama yang nanti akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu keamanan sistem informasi berbasis komputer. Kita akan bicara tentang konsepnya dulu, konsep pengendaliannya dulu. Nanti kita cerita tentang pengendalian untuk keamanan informasi berbasis komputer. Sebentar. Nah, kita coba mulai ya. Kita akan bicara tentang pengendalian internal. Jadi kita akan bicara tentang pengendalian internal di sistem informasi akuntansi. Ini kita bicara konsepnya dulu. Kita bicara konsepnya dulu, lalu nanti kita lihat bagaimana yang diberlakukan untuk umum dan juga yang menggunakan aplikasi atau berbasis komputer. Nah, di depan ini adalah fraud tree. Ini adalah fraud tree atau pohon fraud. Apa ya terjemahannya fraud itu yang tepat apa? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Biasanya di audit, mata kuliah auditing udah dapat belum auditing belum ya? Belum, Pak. Oke, belum. Tapi pernah ada mata kuliah yang lain yang bahas tentang fraud. Apa kira-kira fraud itu apa? Kecurangan, oke, bagian dari fraud ya. Kita lihat dia adalah bagian dari fraud, tapi bukan semuanya. Jadi kalau fraud itu dia adalah penyimpangan, jadi penyalahgunaan, atau bahasa yang mudahnya adalah semua ancaman atau risiko yang disebabkan oleh perilaku manusia, kira-kira gitu ya. Jadi semua yang di depan ini adalah ancaman atau risiko yang disebabkan oleh perilaku manusia. Nanti akan ada risiko yang disebabkan oleh bukan perilaku manusia. Ketika ini adalah ancaman atau risiko yang disebabkan oleh perilaku manusia. Kita lihat di sana ada cabang besarnya, ada corruption, ada korupsi gitu ya, penyalahgunaan aset, kemudian ada penipuan, pemalsuan di laporan keuangan gitu ya, pernyataan yang tidak sebenarnya di laporan keuangan. Nah, ini adalah contoh-contoh adanya fraud, penyalahgunaan, penyimpangan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jadi dia sifatnya risiko. Itu fraud ya, contohnya. Nah, perusahaan itu selain dia mungkin mendapatkan keuntungan, juga ada ancaman di sana, ada potensi kerugian. Contohnya, ancaman kerugian bagi sebuah perusahaan itu bisa yang kaitannya dengan ancaman yang pertama itu yang kaitannya dengan penggunaan sumber daya. Sumber daya yang tidak efisien atau bahasa kita boros gitu ya. Kesalahan keputusan manajemen. Jadi manajemen kemarin kita bicara dia harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat gitu ya. Ada kalanya dia benar, ada kalanya dia salah dalam mengambil keputusan. Ada juga kesalahan dalam pemrosesan data. Kehilangan atau kerusakan catatan, kehilangan nilai aktiva karena kelalaian, bisa karena hilang, dicuri atau rusak karena misalkan apa
diletakkan di tempat yang salah itu ya, kemudian dia mengalami kerusakan. Menyimpang dari kebijakan manajemen, jadi ada kesalahan dalam menjalankan prosedur. Kemudian ada perubahan tidak sah terhadap usia perusahaan dan komponennya. Nah, ini ada contoh-contoh ancaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Nah, ancaman-ancaman inilah yang kemudian dicoba dikendalikan dengan melakukan pengendalian internal. Maka tujuan pengendalian itu ada beberapa. Contohnya mengamankan aset, efektivitas dan efisiensi operasi, mengolah catatan dengan detail dan baik untuk laporan aset secara akurat dan wajar, menghasilkan informasi yang akurat dan kredibel, menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, comply atau taat terhadap kebijakan manajerial, dan juga taat terhadap peraturan dan undang-undangan atau hukum. Nah, ini ada beberapa tujuan dari pengendalian. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata tujuan-tujuan pengendalian ini bisa dikelompokkan menjadi 3 atau 4 kelompok besar saja. Nanti kita lihat ya. Jadi ada banyak nih apa aja yang jadi tujuan pengendalian. Ini bisa disebutkan detail atau bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar saja, 3 atau 4. Nanti kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat pengendalian internal itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya atau kategorinya umum, ada yang sifatnya aplikasi, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum itu adalah pengendalian untuk mencapai tujuan tadi tapi sifatnya umum. Jadi dia tidak melihat apakah itu berbasis komputer atau tidak. Yang penting dia ingin menghindari risiko atau ancaman atau mengelola risiko atau ancaman yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau kita bicara apa namanya pengendalian itu ada 2. Ada yang sifatnya general umum, ada yang sifatnya pengendalian aplikasi. Aplikasi ini nanti kalau kita sudah menggunakan sistem informasi berbasis komputer, jadi dia pakai aplikasi. Oke ya, ada yang umum, ada yang pengendalian aplikasi. Itu kalau dari kategorinya. Bisa dilihat dari sisi fungsinya. Kalau di fungsinya ada yang namanya pengendalian preventif, ada pengendalian detektif, ada pengendalian korektif. Pengendalian preventif sesuai namanya, fungsinya adalah untuk prevent, untuk mencegah terjadinya risiko tadi, ancaman tadi. Sekarang kita balik dulu deh. Kalau ditanya kira-kira ancaman itu risiko itu apa sih? Risiko. Jadi kita tadi bicara tentang risiko atau ancaman kerugian perusahaan. Sekarang coba deh kita cari definisi dulu. Kalau ditanya risiko itu apa? Penjelasannya apa kira-kira? Apabila ekspektasi nggak sesuai sama realitanya, Kak. Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Oke. Jadi kalau ekspektasinya tidak sesuai dengan realitanya. Contohnya apa? Dapat pasangan gitu ya. Saya pikir kamu orang kaya, ternyata enggak gitu ya. Risiko dia gitu. Risiko. Ekspektasinya gitu. Atau malah sebaliknya. Saya pikir kamu orang biasa, ternyata orang kaya ya. Risiko juga. Karena ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Atau apa lagi? Ada yang lain? Kan sering ya kita menyebut risiko ya. Apa itu risiko? Masa nggak ada? Tuh Rizka tadi udah Rizka tuh. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Ada yang lain? Saya Pak. Silakan. Siapa dulu deh? Ya us Diva dulu nggak apa-apa lah. Nanti Dia yang lain. kan kata dari itu kan tidak sesuai kenyataan. Nah ini tidak sesuai kenyataannya tuh yang jeleknya Pak. Jadi kayak misalkan akibat apa ya? Kayak yang merugikannya lah Pak, kalau begitu Pak. Oh, tidak sesuai kenyataan tapi yang jeleknya. Kalau lebih bagus ya bukan risiko namanya. Kira-kira gitu. Gitu Diva ya. Tadi siapa lagi? Selain Diva tadi siapa? Di bawah, di belakang Diva? Saya Pak, cuman ya hampir sama kayak Diva Pak. Coba lah.
Ya, risiko itu mungkin ekspektasi yang kenyataan yang lebih buruk daripada ekspektasi yang kita harapkan, Mbak. Oh itu sih sama kayak Rizka. Cuman ya lebih dekat ya, yang lebih buruk gitu ya. Oke, ada penekanan ya tidak sama tapi lebih buruk. Gitu. Ada yang lain nggak? Saya Bapak, Ya silakan. konsekuensi dari suatu hal Bapak. Konsekuensi dari suatu hal. Iya Pak. Konsekuensi dari suatu. Oke. Atau akibat atau konsekuensi Bapak. Konsekuensi atau akibat dari satu hal. Pertanyaan saya, kalau kita bicara kata risiko ya, apakah sudah terjadi atau belum? Belum, Mbak. Belum Pak. Belum ya. Nah, kalau belum, coba pakai terminologi yang saya pakai. Risiko adalah sebuah event itu atau peristiwa atau kejadian atau keadaan itu. Jadi risiko adalah sebuah event yang jika terjadi, karena dia belum kejadian kan, risiko adalah sebuah event, peristiwa, keadaan yang jika terjadi akan berdampak atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Jadi kita melihatnya di sudut pandang organisasi ya, risiko adalah event, peristiwa, keadaan, tapi kan dia belum kejadian. Nah, kejadian itu kita identifikasi kalau dia sampai terjadi, tujuan kita akan terhambat nih, kira-kira gitu. Jadi sebuah event yang jika dia terjadi akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maka di sana penting untuk melihat hubungan antara tujuan organisasi dengan event-event yang menjadi risiko tadi. Kebayang ya? Karena dia belum terjadi, tapi risiko itu adalah sebuah dampak dari event. Kalau ada eventnya, ada peristiwanya, itu akan berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kira-kira itu. Nanti kita coba lihat ya. Sehingga kita bisa melihat risiko itu seperti apa, ancaman itu seperti apa. Nah, pengendalian preventif adalah pengendalian yang tujuannya adalah mencegah risiko itu sebelum terjadi. Jadi mencegah agar dia tidak terjadi. Itu sifatnya preventif. Pengendalian sesuatu yang dilakukan untuk mencegah agar risiko itu tidak terjadi. Risiko itu kan sesuatu yang jika terjadi, ya. Contoh risiko. Contoh risiko adalah kecelakaan, kecelakaan kendaraan bermotor. Risikonya luka-luka, diantaranya pecah kepalanya, kira-kira gitu ya. Maka contoh pengendalian untuk mencegah terjadinya pecah kepala pakai helm. Kira-kira itu adalah contoh pengendalian. Di antara pengendalian yang lain adalah dikasih lampu sen, sen kanan, sen kiri. Kenapa? Untuk mengurangi potensi kecelakaan. Risiko kecelakaan dikurangi. Kenapa? Orang jadi tahu kalau mau belok bisa melihat tanda-tandanya. Sehingga orang lain mudah untuk mengenali. Jadi nggak gampang nabrak, kira-kira gitu. Itu adalah contoh pengendalian, mencegah sebelum terjadi. Ini preventif. Sebentar ya. Sebentar, Muhammad Rafif ini mau masuk lagi. Ini udah masuk semua kan ya? Jumlah mahasiswanya ada 26. Bisa, Pak. Ini harusnya udah masuk semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Saya cek portal ya. Portalnya masih belum semua bisa presensi ya. Saya bantu lah. Mumpung ingat daripada kelewat. Kita ulang. Nah, pengendalian preventif adalah pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tadi. Karena risiko adalah sebuah event yang kalau terjadi akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian detektif sesuai namanya to detect adalah pengendalian yang
dilakukan untuk mengetahui sesegera mungkin ketika terjadi risiko tadi, ketika terjadi ancaman tadi. Gitu. Ketika eventnya itu terjadi, kita bisa tahu sesegera mungkin. Itu pengendalian detektif. Gitu. Untuk mendetek, to detect. Pengendalian korektif adalah pengendalian untuk melakukan perbaikan atau memulihkan keadaan setelah risikonya itu terjadi, ancamannya itu terjadi, eventnya terjadi kira-kira. Jadi yang korektif adalah sebab untuk memulihkan keadaan. Itu namanya pengendalian korektif. Nah, ini ada penjelasannya. Sama sih seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi pengendalian preventif adalah pengendalian untuk mencegah sebelum timbulnya masalah. Contohnya, biar nanti pegawainya itu tidak banyak melakukan kesalahan ketika bekerja, kita menjaga rekrutmen personel. Jadi waktu direkrut itu dijaga kualitasnya, kompetensinya gitu. Kemudian pemisahan tugas dan fungsi pegawai biar nggak ada konflik of interest gitu ya. Dipisah tugasnya antara bagian yang membayarkan cashnya, tugas bayar, sama bendahara yang megang uangnya itu dipisahkan, dipegang oleh orang yang berbeda sehingga ada pemisahan fungsi. Takutnya kalau sendirian dia kontrolnya kurang atau ada fraud di sana, itu dia menggunakan dana untuk kepentingan pribadi tanpa perlu ada dokumentasi yang jelas itu. Jadi nggak ada proses pengajuannya, nggak ada verifikasinya, kira-kira gitu ya. Tapi kalau dipisah antara fungsi pengeluaran dengan bendahara, harapannya nih orang yang mau ngeluarin duit dia bikin dokumentasinya untuk apa itu nanti baru disampaikan ke bendaharanya atau disetujui gitu. Jadi ada prosesnya gitu. Khawatirnya ada konflik of interest. Contoh lainnya adalah pengendalian atas akses fisik. Jadi takut ada maling, ya udah dibatasin tuh, pintunya dikunci. Kemudian apa namanya, dikasih security, kemudian ditaruh di tempat yang aman misalkan gitu. Kalau kita bicara misalkan apa, perangkat komputer atau data center gitu, ditaruh di tempat yang tidak rawan kena air, ditaruh di tempat yang tidak mudah kena air hujan, tidak mudah kena banjir gitu. Itu contoh untuk menghindari kerusakan, kira-kira gitu. Itu sifatnya preventif. Ada yang sifatnya detektif. Detektif itu dia fungsi detektif ya. Fungsi detektif itu dia menemukan masalah segera setelah terjadi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi kerusakannya atau kerugiannya. Jadi dia harapannya kalau mau dibikin yang gampang, contoh gini nih. Kalau yang preventif tadi, contohnya kalau kita sering masuk ke gedung gitu ya, biasanya ada peringatan tuh, dilarang menyalakan api gitu. Di sini banyak material yang mudah terbakar, kira-kira gitu ya, dilarang merokok. Itu kan potensi kebakarannya mau dicoba dicegah, gitu ya, kebayang ya. Jadi dia nanti bikin pengumuman tuh di depan tuh, di sini banyak benda yang mudah terbakar, jangan menyalakan api, jangan merokok, dan yang semisalnya itu adalah preventif contohnya. Nah sekarang yang detektif, kita kepengen mendeteksi, kalau tadi contohnya ancamannya risikonya adalah kebakaran, kita pengen mendeteksi dengan cepat, pakainya apa biasanya? Pengendaliannya apa contohnya? Alarm ya, Pak. Yes, pakai alarm, pakai sensor ya. Jadi ketika ada asap, kemudian sirenenya muncul bunyi itu. Kemudian ada air yang biasanya di atas, dari atas tuh ada air yang ngucur gitu ya untuk mematikan api. Itu pakai sensor tadi. Nah, sensornya, alarmnya itu adalah bagian dari pengendalian detektif. Kita ingin mengetahui dengan cepat segera setelah masalahnya terjadi, kira-kira gitu. Yang tadi itu harapannya jangan sampai kejadian ada kebakaran, jangan nyalain api, jangan rokok di sini ya, kira-kira seperti itu ya. Itu tujuannya mencegah. Yang ini tujuannya kalau sampai itu kejadian, toh kita lebih cepat mengetahuinya. Harapannya bisa meminimalkan kerugian, kesalahan, kerusakan, kira-kira gitu ya, detektif. Contoh yang di sini adalah
melakukan rekonsiliasi data, membuat laporan bulanan, contohnya tadi, atau tadi pakai sensor alarm di gedung untuk mencegah kebakaran. Gitu. Nah sekarang yang terakhir, pengendalian korektif. Pengendalian korektif adalah pengendalian untuk memperbaiki dan memulihkan masalah yang ditemukan. Jadi kalaupun ada yang salah, ada yang rusak, yang salah dikoreksi, yang rusak diperbaiki. Itu ceritanya kira-kira. Jadi pengendalian yang dilakukan untuk memulihkan keadaan itu adalah pengendalian sifatnya korektif. Contoh tadi, begitu alarmnya bunyi, sensornya ngebaca ada asap atau ada api, dia bisa keluar airnya, gitu ya. Keluar air dari atapnya, dari plafon itu biasanya ada alat untuk menyiramkan air ya. Tujuannya apa? Memadamkan api. Gitu. Tujuannya apa? Memadamkan api, memulihkan keadaan. Atau bunyi sirine, tujuannya apa? Manggil orang, manggil aparatnya untuk bisa mungkin bawa apar gitu ya, pemadam api itu, alat pemadam api ringan itu yang biasanya warna merah itu, untuk bisa memulihkan, matiin apinya. Nanti kalau ada yang rusak ya manggil tukang dibenerin, kira-kira gitu. Nah, ini adalah contoh korektif, memulihkan keadaan agar bisa pulih keadaannya. Itu pengendalian korektif. Kalau contoh di depan adalah menjaga salinan, bikin backup. Contoh kalau kalian punya file di laptop, kalian bikin backupnya di flash disk, atau sebaliknya kalian mobile datanya pakai flash disk, takutnya kena virus gitu, rusak, kalian bikin backup di laptop gitu. Sebaliknya itu ya. Bisa dua-duanya, backupnya di laptop atau backupnya yang di flash disk, tapi bikin backup tujuannya apa? Kalau ada kerusakan kita bisa melakukan pemulihan datanya. Kemudian perbaikan pada kesalahan entry data, jadi ada proses perbaikan ketika ada data yang salah, diketahui dari hasil rekonsiliasi misalkan. Kemudian melekatkan prosedur koreksi pada file transaksi ya. Jadi ketika kita nginput data itu dikasih juga prosedur koreksi, verifikasi ada, koreksinya ada. Tujuannya ketika ada kesalahan kita bisa memperbaiki datanya. Kan kemarin kita sudah bicara ya tentang pemrosesan data. Ada yang namanya create, read, update, delete. Ada update. Update adalah bagian dari melakukan penyesuaian data. Kemudian kita cerita dokumentasi. Dokumentasi cerita tentang prosedur tata caranya. Nah, waktu kita ngentri data, dibikin juga prosedur untuk bisa melakukan koreksi dan perbaikan ketika ada data yang salah. Dibikin juga, jangan sampai tidak pernah ada koreksi ketika ada data yang salah. Takutnya kan ada data yang salah ya. Gimana caranya? Mungkin ada verifikasinya. Kemudian kalau kita kemarin bicara flowchart itu, flowchart apa? Program gitu ya, dia ada notasi yang untuk decision gitu. Decision tuh dia bisa pilih nih, ini ada kesalahan di proses verifikasi ditemukan kesalahan. Kemudian kalau iya tidak, kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Kalau tidak ditemukan mungkin lanjut, kalau iya dikembalikan lagi untuk dilakukan perbaikan data. Nanti ada proses tadi, ada proses melakukan verifikasi data. Kalau ditemukan kesalahan dia kemana, kalau tidak dia kemana, bisa dibuat prosedur untuk proses koreksi tadi. Jadi ada nih, kita siapin kira-kira gitu. Jadi waktu bikin dokumentasi, siapin proses untuk koreksi. Ada di mana nih? Kita mau ngecek datanya sambil perbaikan datanya. Nah itu adalah dari sisi fungsinya. Preventif, detektif, sama korektif. Itu adalah pengendalian yang bisa kita gunakan. Kemudian, dari sisi waktunya, ada yang sifatnya preventif, sebelum terjadinya proses. Preventif itu mencegah di awal, sama ya kayak preventif yang tadi fungsinya, di awal mencegah, atau di tengah, feed forward, atau ketika proses dia, feed forward control, atau ada yang menyebutnya sebagai concurrent control, di tengah. Kemudian ada di akhir, feedback control. Jadi waktunya ada 3, kalau melihat dari sisi waktu ya, preventif, feed forward, sama feedback. Ini disebut juga concurrent, yang feedback ini disebut juga concurrent control. Di bukunya Romney kalau nggak salah dia menyebutnya concurrent control. Di buku yang lain menyebutnya feed forward. Jadi sama aja sih. Seperti apa sih posisinya? Kira-kira kayak gini. Ini posisi dari preventive control. Preventive control itu kontrolnya ada pada input. Jadi kita melihat sebelum masuk kepada proses itu sudah kita lakukan kontrol. Sebelum ada proses, kita sudah melakukan kontrol. Kontrol terhadap input. Gitu. Contoh data yang di input, jangan sampai ada data yang salah, data yang tidak valid. Itu adalah contoh
preventive control. Atau kalau kita mau pakai contoh yang lain, contoh misalkan mahasiswa STAN tuh. Kalau tadi kan kita cerita SDM ya, SDM rekrutmennya dilakukan pengendalian terhadap rekrutmen kualitas SDM-nya. Ini juga sama. Di input ini kita jagain, contoh kita ingin mengolah lulusan SMA menjadi lulusan diploma 3 dengan kompetensi tertentu yang dia sebagai output itu siap untuk mendeliver manfaat gitu, kira-kira ada benefitnya. Nah, inputnya di sini itu kita kontrol. Contohnya apa kontrolnya? SPMB. Ujian saringan masuknya ya, ujian saringan masuknya. Ujiannya ketika SPMB itu adalah contoh. Kita tes dulu kemampuan TPA-nya, kita tes bahasa Inggrisnya misalnya, kita tes wawancaranya, kita tes kesehatannya. Tujuannya apa? Menjaga kualitas input yang akan kita proses. Itu di preventif. Jangan sampai ada input yang bermasalah. Contoh yang lain kalau perusahaan manufaktur, raw materials. Ketika kita membeli raw materials, bahan baku untuk kita konversi, kita lihat dulu waktu kita terima dari supplier, jangan langsung diteruskan ke bagian operasi, produksi. Tapi kita melakukan pengecekan dulu. Apakah memang material yang dikirimkan oleh supplier ini sesuai dengan requirement yang kita butuhkan. Kalau ada yang kualitasnya di bawah itu, jangan diproses. Kenapa? Karena kalau dia proses, khawatirnya akan jadi masalah. Barangnya akan cacat, rusak gitu ya. Sama, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini ada di fungsi selanjutnya. Pengendalian di waktu yang berikutnya, yaitu feed forward control. Adalah pengendalian yang dilakukan saat proses. Atau concurrent control tadi ya. Kalau tadi menjaga agar inputnya itu sesuai dengan requirement. Kalau sudah, kemudian masuk ke dalam proses, maka dilihat. Meskipun inputnya itu sesuai dengan requirement kita, tetapi ada kalanya dia ketika dilakukan proses, dia bermasalah sehingga tidak bisa menghasilkan output seperti yang kita inginkan. Maka dia tidak diteruskan sebagai output. Dia di treatment lain. Gitu kira-kira. Contoh kalau tadi di mahasiswa STAN, ya proses belajar mengajar itu dibikin standarnya. Standar nilai kelulusan, kemudian ada selain ada penyampaian materi, ada proses evaluasi ya, kuis, UTS, UAS, penugasan, itu untuk melihat dari sisi proses gitu. Kemudian kalau di perusahaan manufaktur tadi, itu juga melihat apakah dari raw materials yang tadi sudah kita verifikasi, kemudian kita masuk ke proses produksi, itu ada nggak yang bermasalah? Karena mungkin masalahnya ada di sini gitu. Mungkin masalahnya ada di sini. Contoh, kalau dia ada barang yang kita kenal apa ya? Kita menyebutnya misalkan sebagai scrap atau spoilage atau barang reject gitu ya. Kita mengenalnya itu ya. Barang-barang yang tidak sesuai dengan standar output produk yang akan dijual. Maka dia tidak diteruskan sebagai output, tapi dia diolah lagi. Dia diolah lagi, dilakukan pengolahan lagi. Apakah dia di rework atau dijual dengan metode yang berbeda atau dimusnahkan, tetapi dia dihalangi untuk tidak masuk ke proses output, tidak jadi output. Karena nanti ketika dia dikirim menjadi yang lebih besar, kalau barang rusak itu dikirim ke customer, kira-kira gitu ya. Itu akan jadi masalah baru. Maka kita melakukan pengendalian di proses namanya feed forward control atau concurrent control. Ada yang namanya feedback control. Feedback yang dilakukan ketika sudah jadi output. Jadi feedback control ini feedback yang dilakukan ketika sudah menjadi output. Barangnya udah jadi, tapi kemudian tetap kita melakukan kontrol, pengendalian. Untuk melihat risiko-risiko apa yang mungkin. Contoh nih ya, contoh. Ketika, kalau kita bicara mahasiswa, tadi kan udah ya, preventifnya disaring dulu nih, requirement-nya, TPA-nya, kemudian bahasa Inggrisnya misalkan, atau yang lain kesehatannya itu. Jadi diharapkan ini standar, kalau dia diproses dengan proses belajar mengajar di kampus, dia akan jadi. Yang lolos, kita proses. Kita proses untuk masuk ke proses belajar mengajar. Di sana ada kontrol lagi. Kontrol lagi misalkan tadi diberikan materi, diberikan penugasan, dikasih kuis, ada UTS, ada UAS,
ada standar kelulusan, itu adalah kontrol. Mungkin ketika proses kita tidak bisa menghasilkan output yang semuanya bagus. Mungkin ada yang kurang bagus nih sepanjang proses. Sebabnya bisa macam-macam. Kalau di barang tadi, barangnya jadi barang reject tadi. Ada scrap, ada spoiled. Masalahnya bisa macam-macam. Kalau mahasiswa bisa masalahnya pergaulan, masalahnya malas, masalahnya masalah keluarga, masalahnya masalah motivasi. Gitu. Kalau yang tadi, yang di manufaktur, bisa masalahnya mesinnya bermasalah. Raw materialsnya nggak ada masalah, tapi mesin yang bermasalah. Bisa masalah labornya. Labornya itu ada human error, kesalahan gitu ya. Dia salah mengoperasikan, dia nggak tahu cara mengoperasikan mesinnya, atau yang lain. Dia nggak konsentrasi dan yang lain-lain. Atau dia ada tidak menjalankan prosedur dengan benar. Itu diproses. Tapi ketika outputnya ini diharap nanti bermasalah, jangan diteruskan. Gitu. Nah, kita tahunya dari mana? Dari feed forward atau dari concurrent control. Kemudian yang terakhir adalah feedback. Kalau sudah jadi gimana? Mungkin nggak ada masalah. Mungkin. Terus gimana? Contoh, kalau tadi nih ya, kalau produk kita biasanya ada proses garansi, gitu ya, untuk dilakukan service kepada customer atas produk yang kita jual. Jadi ketika ada kerusakan, ada hal yang tidak berfungsi, kita kasih jalur komunikasi dengan customer untuk bisa apa? Melakukan perbaikan. Jadi ketika sudah jadi output, ada masalah tetap. Nanti dia juga bisa menjadi feedback. Oke, selama ini ternyata ini sebabnya apa nih? Kenapa ada masalah ini? Oh, ternyata material ini ada yang nggak cocok nih. Bahannya ada yang mungkin harus kita perbaiki. Ada yang kita sesuaikan lagi. Contohnya gitu. Oh, material ini ternyata mudah panas. Dulu sepertinya di smartphone ada produknya Samsung yang kemudian sempat ditarik gitu ya. Karena dia pernah meledak gitu. Kalau saya nggak salah Note 7 ada ya. Note 7 kalau saya tidak salah ingat gitu ya. Dia pernah ditarik karena pernah ada kejadian dia meledak. Dan kemudian diakui baterainya cepat panas. Nah, kemudian dia tahu dari awal ternyata material ini atau cara mengolah seperti ini itu akan bisa membawa risiko. Nah, itu ada di feedback control. Ketika dia sudah jadi output, itu contohnya ya. Tadi ada proses garansi, ada proses recall produk dan yang lain-lain. Tapi udah jadi output itu. Terus gimana? Ya udah, dia udah jadi output, dia jadi feedback aja. Ke depan kita harus inputnya seperti apa nih? Proses di belakangnya. Jadi dia feeding to back proses gitu. Proses yang ada di belakangnya, yang sebelumnya. Apa yang terjadi di kontrol, informasi itu bisa digunakan di pengendalian feedback, bisa digunakan untuk melakukan perbaikan untuk proses yang selanjutnya. Gitu. Jadi ini adalah contoh kita menggunakan feedback control. Kalau dari sisi mahasiswa bisa juga nggak? Bisa. Contohnya tadi ditanya ke unit pengguna. Alumni STAN ini kan masuk ke unit-unit, ada DJP, DJA, DJPB, ada yang Kementerian Keuangan, ada yang non Kementerian Keuangan gitu. Kita tanya ke mereka, gimana alumni STAN? Oh, alumni STAN oke. Kerjaannya nggak ada masalah nih. Tapi ada masalah dari sisi karakter misalkan atau sikapnya. Mereka kesulitan biasanya adaptasi dengan pegawai-pegawai yang lebih senior gitu. Mereka nggak tahu nih mana yang usianya sebaya, mana yang lebih tua, komunikasinya agak sulit mereka. Kalau udah ketemu kayak gitu, terus kita lihat kan, oh ada masalah apa nih, bisa nggak dibenerin di inputnya, atau bisa nggak kita melakukan service di belakangnya. Contoh diapain, dikasih diklat. Kalau masalahnya masalah yang bukan terkait dengan kompetensi pekerjaan, ya dikasihnya soft skill. Tapi kalau ternyata masalahnya masalah yang terkait dengan kompetensi, mereka ternyata masih kurang paham nih tentang masalah-masalah pembukuan, pencatatan, masalah sistem dan lain-lain. Ya udah dikasih capacity building, dikasih training, diklat lagi, tapi sudah jadi output di sana gitu. Servisnya beda, treatmentnya beda. Itu adalah contoh pengendalian yang dari sisi waktu dia sudah di akhir. Dia feedback. Feedback itu memberikan masukan untuk proses di belakangnya. Oh, kalau jadinya kayak gini, ya berarti inputnya harusnya kayak gini ya. Kita perbaiki dari sisi inputnya. Contoh,
Mahasiswanya ini banyak yang kan mahasiswa STAN ada beberapa ya kita dapat datanya punya masalah. Dari masalah kesehatan, ada alumni STAN yang punya sakit yang cukup parah. Waktu itu apa ya? Kalau saya nggak salah leukemia atau apa gitu ya. Tapi nggak terdetek. Jadi dia waktu masuk kerja itu jadi ASN dia nggak bisa perform. Tapi karena sakit. Oh ya sudah kalau gitu treatmentnya dia kayak apa? Kemudian waktu input kita lakukan apa? Tes kesehatannya ditambah, syarat-syarat untuk kesehatannya kita tambah, kira-kira gitu ya. Oh ada lagi masalahnya nih, ada masalah kesehatan mentalnya nih, ada yang kepribadiannya bermasalah, kita tes, pakai psikotes, pakai wawancara, misalkan gitu ya. Jadi itu feedback ke belakang. Ada lagi yang apa ya, mungkin kalau sampai masalah, sampai yang paling parah itu sih, sebetulnya masalah gender sih. Ada yang sampai ada gangguan orientasinya. Kita yang sering dapat tuh masalah LGBT itu. LGBT sampai terakhir ada yang operasi apa namanya? Operasi ganti gender, ganti jenis kelamin itu, alumni STAN. Itu kan jadi masalah buat kita ya. Sampai kita bahas waktu itu gimana cara kita memperbaiki inputnya nih biar kita nggak ketemu kayak gini. Ngeceknya gimana gitu. Itu kita karena belum punya knowledge ya waktu itu ya. Begitu dapat data itu dari unit pengguna, ngecek LGBT gimana caranya gitu ya. Jangan sampai masuk yang LGBT misalkan gitu. Kita bingung juga gitu. Gimana caranya? Atau orientasi tadi ya, ada orientasi gendernya itu dia jadi kebetulan ada pegawai di salah satu unit eselon 1 Kementerian Keuangan itu yang dulu sudah dikenal emang dia laki-laki tapi stylenya kayak perempuan gitu ya. Nah terakhir dia sampai kemudian apa mengajukan pergantian jenis kelamin ke pengadilan gitu kira-kira gitu dan udah operasi juga, udah dapat keputusan pengadilannya juga udah dapat gitu. Tapi dari sisi status kepegawaiannya masih belum bisa dirubah. Itu jadi masalah tuh. Jadi isu yang apa sampai ke kampus dan ke pimpinan. Nah, itu jadi masalah buat kita. Nah, ini jadi feedback ya. Itu contoh adalah feedback kontrol. Ketika sudah jadi output, ada masalah, ada event, itu jadi feedback. Nah, kira-kira itu. Nah, ini adalah konsep dulu nih. Ini konsep dulu yang harus kalian pahami bahwa kita bisa melakukan itu preventif, detektif, korektif. Ada yang di depan preventif, ada yang feed forward atau concurrent, ada yang feedback control. Nah, untuk bisa mengelola event tadi, risiko-risiko tadi dengan melakukan pengendalian, kontrol, ada beberapa framework yang bisa digunakan. Salah satu framework yang bisa digunakan diantaranya adalah COBIT. COBIT ya, bukan COBIT. COBIT itu kepanjangan Control Objective for Information and Related Technology, gitu ya. Jadi pengendalian pengendalian titik-titik pengendalian yang digunakan untuk mengolah informasi dan teknologi. Kira-kira gitu, teknologi informasi lah. Kira-kira gitu. Itu kepanjangannya, terjemahannya kira-kira seperti itu. Nah, COBIT ini adalah sebuah framework yang komprehensif, kompleks gitu ya. Dan dia berkembang sudah cukup lama. Dari awalnya COBIT versi 1, kemudian berkembang jadi versi 2, versi 3. Saya dulu sempat kenal versi 4. Waktu saya kuliah di ITB dulu, waktu nyusun tesis saya gunakan framework COBIT ini. Waktu itu 2012 Desember COBIT versi 4 diganti jadi COBIT versi 5. Jadi waktu saya udah ngerjain tesis, saya pakai COBIT-nya versi 4, pas saya ngajuin ke dosen pembimbing, kata dosennya, udah terbit nih yang versi 5 Desember. Kalau kamu pakai yang lama nggak relevan lagi nanti, coba dirubah pakai yang baru. Wah, akhirnya saya bongkar lagi tesis saya. Dan 2019 kemarin muncul lagi yang versi terbarunya. Jadi COBIT versi 5 diganti menjadi COBIT 2019. COBIT ini kompleks sekali. Saya juga nggak paham seluruhnya. Sedikit aja yang saya bisa paham itu. Dan mau cerita juga, ini
framework yang komprehensif. Dia dibangun oleh para expert gitu ya. Jadi kalau kita mau mengelola teknologi informasi di sebuah perusahaan, ini loh bagian-bagiannya, proses-prosesnya, aktivitas-aktivitas yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan. Kira-kira gitu. Jadi ini adalah framework yang dibangun untuk mengelola itu. BUMN kalau nggak salah diwajibkan menggunakan COBIT ini kalau saya tidak salah. Tapi juga menurut saya tidak mudah karena dia kompleks. Nah, kayak apa bentuknya COBIT? Pertama, COBIT itu punya di atas itu ada business requirement. Ini kira-kira adalah tujuan-tujuan bisnis gitu loh yang ingin dicapai. Ketika orang punya usaha, punya perusahaan, punya organisasi, inilah kira-kira poin-poin yang ingin dicapai. Kebayang tadi ya, kalau kita cerita risiko itu adalah event yang ketika terjadi dia bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maka tujuan organisasi atau requirement-nya itu kira-kira yang di atas itu, yang di atas ini. Perusahaan itu butuh efektivitas, efisiensi, menjaga confidentiality, integrity, availability, compliance, sama reliability. Tapi ini konteksnya adalah di teknologi informasi ya. COBIT itu untuk IT, Information and Related Technology, kira-kira gitu. Jadi itu terkait IT. Nah ini yang disari kira-kira. Dengan mengelola teknologi informasi, perusahaan itu kira-kira memerlukan tujuan-tujuan ini untuk tercapai. Ada efektivitas, efisiensi, bisa menjaga kerahasiaan, menjaga integritas, availability, compliance, dan reliability. Kira-kira gitu. Maka, setiap event atau peristiwa yang mungkin bisa mengancam tujuan-tujuan di atas tadi, itu adalah risiko. Dan COBIT mengatakan, untuk bisa menjaga yang di atas, Anda harus mengelola beberapa proses dan aktivitas-aktivitas yang menyusunnya. Gitu ya. Nah, itu dituangkan di bagian depan ini. Ada domain nih, ada domain yang terkait misalkan terkait monitoring, terkait evaluation, terkait alignment perusahaan, ada yang terkait delivery, terkait support information, terkait service-nya. Itu domain-domainnya. Di dalam kan kita kemarin waktu belajar DFD ada DFD konteks, level 0 sama level 1. Ya ini sama. Domain itu kelompok besarnya. Proses itu adalah proses-proses yang menyusunnya dia. Proses-proses apa aja yang menyusun itu. Kemudian di dalam proses ini ada aktivitas apa saja. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dikelola oleh perusahaan atau organisasi untuk bisa mencapai ini. Kira-kira gitu. Ini harus dilakukan. Domain-domain ini harus ada. Proses ini harus dilakukan. Aktivitas ini harus dilakukan. Terus ruang lingkupnya terkait apa aja? Terkait sumber daya IT. Kita melakukan jadi proses ini diharapkan bisa mengoptimalkan ini resources untuk mencapai tujuan yang di atas, kira-kira gitu. Jadi kita ulang ya, bersihin dulu. Jadi yang di samping ini adalah IT resources, sumber daya IT. Sumber daya itu ada aplikasi, informasi, infrastruktur, dan people, orangnya. Kebayang ya? Jadi kalau kita kemarin cerita komponen dari SIA itu kan ada 6. Ada 5 atau 6 ya. Yang 6 itu ceritanya tambah 1 kontrol. Yang ini kan ceritanya ada aplikasi, ada softwarenya. Kemudian informasi ada datanya, infrastruktur ada hardware-nya, ada orangnya, sama kalau nggak salah ternyata prosedur gitu, ada prosedur itu, ada prosedurnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama sih, cuman penuangannya beda. Ini yang disebut sebagai IT resources itu ada 4 ini. Application, information, infrastruktur, sama people. Itu sumber daya IT, resource yang terkait dengan IT. Nah, tujuannya dengan mengelola proses-proses dan aktivitas ini, maka kita bisa memaksimalkan resources untuk mencapai business requirement. Kira-kira sudut lagi gitu loh. Sudut pandangnya seperti itu. Yang dikelola apa oleh COBIT? Nah, ini contohnya. Ini adalah COBIT versi 5. Ini domain. Domain evaluate, direct, monitor. Domain evaluasi, directing, mengarahkan, dan monitoring. Gitu. Ini domain. Prosesnya apa? Prosesnya ini nih. Ensure governance, framework setting, and maintenance. Memastikan ada pengelolaan framework dan
pemeliharaannya, memastikan penyampaian manfaat dari informasi itu. Jadi informasinya tersampaikan. Memastikan ada optimalisasi pengelolaan risiko, memastikan optimalisasi pengelolaan sumber daya, kira-kira gitu. Memastikan transparansi pada stakeholder. Itu prosesnya. Nah, ini aktivitasnya ngapain aja, itu ada tadi aktivitas tadi. Nah, semua proses-proses itu ada aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus dikelola menurut frameworknya COBIT. Ini COBIT versi 5 kalau saya nggak salah. Ini COBIT versi 5, contohnya di Align, Plan, Organize nih. Kalau di EDM ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses ya, ada 5 proses. Kalau di APO, Align, Plan, Organize, ada 13 proses. Ini di Build, Acquire, Implement ada 10. Ini domain ya. Deliver, Service, and Support ada 6. Monitor, Evaluate, Assess ada 3. Nah, ini adalah contoh domain-domain dan masing-masing prosesnya. Nanti di proses ini ada aktiviti-aktiviti yang lain yang harus dilakukan. Jadi yang menyusun itu aktivitasnya apa saja. Aktivitas adalah kegiatan terkecil yang sudah tidak bisa dipecah lagi. Jadi yang paling kecil itu namanya activity. Kalau proses itu masih bisa disusun oleh beberapa aktivitas. Itu masih bisa. Ada yang menyusunnya masih bisa. Oke, ini adalah contoh COBIT versi 5, domain, proses, aktivitinya nggak kelihatan ya. Karena aktivitinya jadi gambarnya terlalu kompleks nanti. Ini versi yang 2019, kalau saya tidak salah ini yang versi 2019. Jadi contohnya kalau tadi di domain EDM ini ada 5 ya, ada 5, di sini ada 13. Kalau di yang versi 2019, dia di sini tetap 5, tapi di sini sudah jadi 14. Di APO udah jadi 14. Ada penambahan nih, mengelola data. Kalau saya nggak salah tuh. Mengolah data ya, di atas nggak ada mengolah data. Framework, strategi, arsitektur, innovation, portfolio, budget and cost, human resource, relationship, service agreement, suppliers, quality, risk, security. Data nggak ada. Di sini ditambahkan jadi data. Jadi yang versi 2019 itu adalah penyempurnaan, perkembangan dari versi 5. Tapi ya sama, sebenarnya dia membagi menjadi domain, kemudian proses, di proses itu ada aktivitas-aktivitas. Anda harus melakukan semua proses dan aktivitas tadi. Kira-kira gitu. COBIT bilang Anda harus mengelola semua domain tadi, prosesnya dijalankan semua, aktivitasnya dijalankan semua. Kalau Anda mau membangun kontrol terhadap informasi, pengendalian informasi yang baik. Jalanin semuanya. Kira-kira gitu. Kata COBIT ya. Maka itu saya bilang COBIT adalah framework yang sangat kompleks, komprehensif, dan tidak mudah. Mungkin nggak kalau nggak melakukan semuanya? Mungkin saja. Karena COBIT ini dibangun untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya umum ya, general gitu ya. Mencoba mengcapture sebanyak mungkin, tapi mungkin masih tetap ada perusahaan yang berbeda. Contohnya, ada perusahaan yang sifatnya non-komersial misalkan, atau perusahaan publik, pemerintahan ya. Jadi mungkin kan beda ya antara yang perusahaan komersial, private, sama yang perusahaan publik, pemerintahan atau kementerian. Mereka nggak punya orientasi untuk mencapai profit tertentu gitu ya. Biasanya tujuan mereka bukan mendapatkan profit, tapi mendeliver pelayanan publik. Nah, mungkin ada hal yang berbeda. Makanya waktu bikin tesis itu saya pakai ini untuk membangun struktur organisasi pengelola IT di perusahaan publik atau pemerintahan. Ada hal yang mungkin tidak sama, nggak relevan untuk perusahaan publik. Nah, itu ya berarti nggak ikut. Ada tujuan-tujuan yang berbeda, maka proses-proses yang terkait itu menjadi tidak relevan untuk perusahaan publik. Kira-kira kesimpulannya kayak gitulah. Jadi ini nanti COBIT kalau mau mengelola, mengontrol informasi yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, efektivitas, efisiensi, integrity, gitu sampai reliability, itu harus mengolah semua ini. Mengolah semua ini. Dan aktivitasnya apa aja udah dijelasin sama COBIT. Nanti ada bagian aktivitasnya apa saja di masing-masing proses itu. Tapi kompleks sekali, rumit. Maka di bukunya Romney itu cuma 1 atau 2 halaman aja cerita tentang COBIT. Karena nggak mungkin dibawa semuanya. Sedangkan dokumen aslinya aja 500-an halaman. Dokumen aslinya COBIT itu, frameworknya itu sekitar 500-an halaman. Itu untuk satu pembahasan ya. Dia cerita banyak pembahasan tentang COBIT. Jadi satu itu seingat saya 500-an lah. Makanya cuma cerita bahwa ada loh framework COBIT. Kalau Anda mau belajar COBIT, belajar sendiri,
gitu ya. Ada sisi sendiri karena dia kompleks. Nah, itu pengantar pengenalan COVID. Ada framework lain yang lebih mudah daripada COVID, yang lebih familiar dan lebih mudah. Kita menggunakan frameworknya COSO. Frameworknya COSO itu bentuknya lebih mudah untuk dipahami, kira-kira gitu. Nah, silahkan kalian lihat di bukunya Romney, di buku yang kalian punya soft copy-nya atau hard copy-nya. Romney bilang di bagian pengendalian internal, setelah bahas COVID, dia cerita, kita punya framework yang lain. Framework yang di develop sama COSO, Committee of Sponsoring Organization. Gitu. COSO punya framework untuk internal control atau pengendalian internal. Yang kiri nih, ini adalah framework internal control, pengendalian internal. Dia isinya hampir sama. Yang atas itu adalah tujuan dari pengendalian internal. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Operation itu cerita operasi bisnis yang efektif dan efisien. Financial reporting itu cerita tentang laporan keuangan yang dapat diandalkan, termasuk diantaranya adalah pemeliharaan nilai aset. Compliance itu cerita tentang ketaatan terhadap peraturan undang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Jadi tujuannya untuk 3 hal ini. Operation, operasi yang efektif dan efisien. Kita udah diskusi panjang ya di awal perkuliahan tentang apa itu efektif dan apa itu efisien. Harapan saya waktu itu masih bisa diingat sampai sekarang. Sempat ya kita diskusi efektif efisien ya. Udah clear ya waktu itu ya. Sudah. Oke. Karena ini jadi tujuan perusahaan. Apa itu efektif atau apa itu efisien harusnya udah clear. Maka tujuannya 3, operation, reporting, dan compliance. Nah, maka semua hal yang mengancam tercapainya tujuan ini menjadi operasinya nggak efektif, tidak efisien, kemudian laporan keuangannya tidak dapat diandalkan, ada kriteria informasi yang tidak bisa dipenuhi, tidak lengkap, tidak valid, tidak akurat, tidak tepat waktu, dan yang lain-lain. Udah bicara masalah kriteria informasi yang baik ya, karakteristik informasi yang baik sudah kita bicarakan. Yang terakhir, compliance. Ada aturan undang-undangan yang tidak terpenuhi, ada yang dilanggar, ada kebijakan yang tidak terpenuhi. Itu juga bagian yang kemudian kita sebut sebagai event yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau ada yang mempengaruhi 3 hal ini, itu adalah risiko atau ancaman. Gitu. Jadi kalau ada yang mempengaruhi 3 hal ini, dari operationnya tidak efektif, tidak efisien, dari laporan keuangannya tidak bisa diandalkan, ada masalah, kemudian dari peraturan undang-undangan ada yang bermasalah, tidak bisa kita penuhi. Bisa bermasalah karena bisa mengakibatkan sanksi, penalti, dan yang lain-lain. Kira-kira gitu ya. Kenapa kok aturan jadi penting kita kita perhatikan. Nah, maka semua hal yang bisa mengancam 3 hal di atas ini itulah yang namanya sebagai risiko. Itulah eventnya. Gitu. Itulah eventnya. Nah, untuk bisa menjaga tujuan-tujuan di atas, kita harus melakukan pengendalian internal. Yang komponennya itu ada 5 menurut frameworknya COSO. Ada monitoring, ada information and communication, ada control activities, ada risk assessment, ada control environment. Gitu ya. Kemudian, nanti kita bicara masing-masing komponen ini ya, nanti pelan-pelan tapi. Kemudian, yang bagian kanan cerita unit A, unit B, activity 1, activity 2. Itu cuma mau cerita bahwa pengendalian internal itu harus diterapkan dengan melibatkan seluruh unit, seluruh bagian dari organisasi. Itu harus kita perhatikan semuanya, harus terlibat semuanya. Pokoknya semuanya dilibatkan lah, kira-kira gitu ya. Semua elemen dari organisasi itu kita libatkan. Nah, terus yang kanan itu apa Pak? Yang kanan. Yang kanan itu adalah framework yang juga dari COSO, tapi dia bukan framework internal control. Itu adalah framework untuk Enterprise Risk Management, IRM. Enterprise Risk Management, manajemen pengelolaan risiko. Di bukunya Romney bilang kita lagi belajar internal control. Tadi pakai kontrol frameworknya COVID ya, sekarang pakai frameworknya COSO. COSO punya framework nih, framework internal control, kubus yang kiri frameworknya. Tapi COSO juga punya framework untuk risk management, ya Enterprise Risk Management. Nah,
Di frameworknya IRM ini, itu semua yang ada di framework internal control itu sudah masuk di sana. Dan ada yang ditambahkan. Jadi lebih lengkap. Jadi Romney bilang framework IRM-nya COSO itu lebih lengkap daripada framework internal control-nya. Maka kalau kalian belajar IRM, kalian akan paham internal control juga dengan mudah. Maka dia sarankan kita belajarnya pakai frameworknya IRM aja ya, gitu. Kita pakai frameworknya IRM aja karena semua yang ada di internal control udah ada di sana. Kita pakai frameworknya IRM saja. Nanti kalau kalian paham IRM, yang internal control akan paham juga. Kira-kira gitu. Jadi makanya yang kanan tuh bukan framework internal control, tapi tetap kita pelajari karena menurut COSO itu lebih lengkap dan dia sarankan kita belajar yang IRM. Bedanya apa? Bedanya kita lihat di atas nih. Di atas itu dia ada tambahan satu tujuan strategik. Di atas ada tambahan tujuan strategik. Apa itu yang dimaksud dengan strategik? Strategik itu strategi ya, strategis lah. Dari kata strategi, strategis. Artinya apa? Apa arti strategis tadi? Strategik. Apa kira-kira? Karena kita sering nyebutnya, sering dengar juga. Ada yang punya pendapat? Tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran. Strategik tepat sasaran. Oke. Makasih Dimas ya. Kita tampung dulu ya. Mudah dicapai, Pak. Apa? Mudah dicapai. Mudah dicapai. Oke, mudah dicapai. Nelly, kita tampung dulu ya. Kita terima dulu. Ada yang lain lagi? Terstruktur. Terstruktur. Oke, ada tambahan lagi terstruktur. Ada lagi? Tips untuk mencapai tujuan, Pak. Kenapa? Tips untuk mencapai tujuan. Tips untuk mencapai tujuan. Ada tipsnya. Strategik itu sebetulnya dari kata strategi gitu. Strategi itu asalnya kalau nggak salah bahasa Yunani, strategos. Dan dia dipakai untuk bahasa militer. Jadi kalau militer itu kan kerjaan utamanya apa biasanya? Perang, Pak. Yes, perang ya. Tujuan utamanya perang. Maka strategos itu artinya adalah cara untuk memenangkan peperangan. Jadi militer tuh lain. Kita nih nanti mau perang lawan musuh. Musuhnya tuh kayak apa sih? Musuhnya tuh ternyata armada daratnya kayak gini, armada lautnya kayak gini, armada udaranya kayak gini, jumlah personelnya seperti ini. Mereka kelebihannya ini, kekurangan ini. Kita nih kepengen bakal ngelawan mereka dan kita kepengen menang nanti di medan perang. Nanti di medan perang. Kalau kita mau menang lawan mereka, oke, mereka yang kuat di darat. Berarti kayaknya kita harus nguatin dari armada udaranya deh. Kita serang dari udara. Personelnya kita gunakannya seperti ini. Caranya masuknya dari seperti ini. Itu ada strategi, gitu ya. Cara untuk memenangkan peperangan nanti di medan perang. Nah, maka ketika kita bicara strategi di konsep bisnis, itu adalah tujuan yang di masa yang akan datang, yang ingin kita capai sejak saat ini. Itu strategi. Gitu. Jadi, kalau kita kepengen posisinya kita kayak gitu di masa depan, 10, 15, 20 tahun yang akan datang, sekarang kita harus ngapain? Nah, itu strateginya gitu. Kita tarik ke hari ini. Contoh, kalau saya ingin menguasai market share customer 51%, 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, itu apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, itu adalah strategi caranya. Merekrut orang-orang, mendevelop desain produk yang baik, yang inovatif, itu strategi ya. Itu strategi. Menghasilkan biaya yang lebih murah, harga yang lebih murah, bikin smartphone yang kameranya canggih banget gitu. Contoh misalnya. Mukanya jelek bisa jadi cakep gitu kan, pada pakai itu kan beautifier itu kan, mukanya aslinya gimana pas di foto jadinya kayak apa gitu.
Anda nggak butuh internetnya cepat, kata dia, bodoh amat internet cepat, yang penting tampang saya kelihatan cakep gitu. Kayak itu kan, itu yang terjadi gitu ya. Saya juga bingung saya pakai handphone saya. Pas saya pakai kameranya, kok beda gitu ya, kok beda itu. Saya ngaca sama di HP kok beda, kok kayaknya 10 tahun lebih mudah yang di HP gitu. Ternyata nyala itu fungsi itunya gitu. Beautifier-nya itu nyala. Jadi wah, inilah ternyata yang digunakan orang-orang itu. Kira-kira gitu. Tahunya nggak sengaja. Jadi saya panggil istri saya, kok foto saya di kamera ini, kok di HP ini beda ya gitu. Istri saya kasih lihat gitu. Apa perasaan saya aja? Ternyata emang perasaan saya aja, kameranya ternyata. Itulah strategi ya. Strategi ngedevelop produk yang kameranya itu dibagusin. Itu adalah contoh. Kenapa? Karena kita beberapa tahun ke depan kita ingin menguasai market share-nya. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh apa itu strategik. Kalau dosen saya bilang, jadi kita cerita strategi, itu kita cerita 3 hal. Pertama, kita cerita tentang where do we want to go. Kita mau kemana tujuan kita? Yang mau kita capai apa? Gitu ya, itu pertama. Arahnya mau kemana sih kita? Targetnya apa? Where do we want to go? Yang kedua, kita melihat where are we now? Kita sekarang ada di mana? Jadi kita maunya mencapai tujuan apa? Sekarang kita ada di mana? Dan yang terakhir, how do we get there? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita tadi? Nah, itu adalah konteks strategi. Jadi melihat tadi ya, tujuan jangka panjang, kita tarik ke hari ini. Kalau tujuan saya ke arah sana di masa depan, keadaan saya sekarang seperti ini, maka saya harus melakukan apa? Gitu. Jadi itu konteks strategi. Gitu. Kebayang ya? Bedanya strategi dengan operation. Jadi kalau operasional itu dia lebih banyak cerita tentang apa namanya day to day activity. Jadi aktivitas sehari-hari itu dia cerita di operation. Oh iya, ini sudah masuk waktu asar. Kita break dulu ya. Kita lanjutkan setelah break sholat asar. Silakan yang lain dimanfaatkan waktunya untuk sholat asar atau untuk keperluan yang lain bagi yang tidak sholat. Kita break dulu ya. Baik, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi setelah break. Terima kasih. Itu berdampak kepada tujuan jangka panjang. Makanya dimasukkan sebagai salah satu tujuan di IRM. Nah, sekarang kita lihat di komponen yang lain. Jadi kalau tadi internal control itu dia bilang harus ada komponen monitoring, information and communication, control activities, risk assessment, control environment. Ini sebenarnya ada semua. Monitoring itu ada, cuman sekuensinya taruh di bawah. Information and communication juga ada. Control activities ada. Risk assessment ada. Kemudian control environment dia jadi internal environment. Ada semua ya. Jadi tadi kata Robri, kalau Anda belajar IRM, Anda akan bisa memahami internal control. Jadi karena ini lebih lengkap, framework-nya kita pakai yang punya IRM saja. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Internal environment itu adalah lingkungan internal. Jadi dia bilang gini, kalau Anda mau mengelola risiko dengan baik, Anda harus memperhatikan lingkungan internal Anda. Anda harus bangun tuh. Internal environment itu terkait misalkan values yang ada di organisasi, kemudian terkait culture, budaya gitu ya, leadership-nya dari pimpinannya, itu yang membangun itu semua, awareness-nya, yang sifatnya tadi, environment. Nah, contoh nih, kita bangun risiko gitu ya, mengolah risiko. Kita kepengen data kita aman. Tapi kalau kita nggak bangun environment-nya, nanti percuma, useless jadinya. Salah satu yang biasa digunakan untuk melakukan pengendalian keamanan adalah menggunakan username dan password. Gitu ya. Pernah ya masuk aplikasi atau atau buka nyalain komputer itu dia ada username, minta username sama password gitu. Pernah ya? Itu kan salah satu cara untuk melakukan pengendalian agar tidak semuanya bisa masuk ke ke komputer kita, ke aplikasi, ke sistem kita dengan mudah gitu, tanpa ada hak akses. Nah, karena nggak terbangun environment-nya, awareness-nya, biasanya tuh di kantor pegawai-pegawai yang senior yang udah tua-tua itu ya, sebentar lagi mau pensiun gitu ya. Karena ini gimana sih? Harus dikasih username sama password nih komputernya. Jadi susah gitu. Dia mau ngapalin username sama password susah. Apalagi username sama password komputer kantor ya, sedangkan HP-nya sendiri mungkin passwordnya dia lupa gitu.
HP-nya sendiri mungkin passwordnya lupa. Ini nambah harus ngapalin username sama password komputer kantor. Maka daripada ribet harus ngapalin username sama password, dia tempel tuh di layar monitornya dia. Jadi komputer ini username-nya apa, password-nya apa, kira-kira gitu ya. Jadi tujuannya bagian IT ngasih username sama password itu biar secure, biar aman, sama pegawainya karena dia malas ngapalin, ditempel di layar monitor. Jadi useless itu, nggak memberikan dampak apa-apa. Nah ini yang harus dibangun, kira-kira gitu ya. Tadi ya sama. Contohnya lagi misalkan kalau dari leadership-nya, dari culture-nya. Tadi ada penyalahgunaan aset gitu ya. Aset yang harusnya digunakan untuk operasional perusahaan, contoh punya aset kendaraan gitu ya. Punya aset kendaraan, laptop. Ternyata banyak ada pimpinan, ada pegawai yang lain yang senior itu merasa bahwa ini dipakai buat kepentingan pribadi nggak apa-apa nih gitu. Ini mobil saya bawa pulang, pakai buat pulang kampung, mudik itu nggak masalah gitu. Kira-kira gitu. Ini laptop juga saya pakai ya. Saya pakai buat kuliah deh, kuliah yang harusnya pakai barang milik pribadi menggunakan aset kantor. Karena value-nya tidak terbangun, culture-nya terbiasa seperti itu, maka dia jadi ada banyak potensi penyalahgunaan aset. Jadi itu cerita tentang internal environment. Nah, itu harus dibangun. Jadi kalau Anda mau bangun pengelolaan risiko yang baik, Anda harus mengelola lingkungan internal. Kemudian ada objective setting. Nah, tadi kan kita sudah definisikan risiko ya. Risiko adalah event yang ketika terjadi akan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Maka untuk bisa tahu eventnya, definisikan dulu tujuan kita apa nih. Jadi ada penetapan tujuan dulu, target-targetnya dulu. Kalau sudah, kemudian kita melakukan event identification. Oke, tujuan kita ini, target kita ini. Event-event, peristiwa-peristiwa apa yang kira-kira bisa membawa dampak negatif atau menghambat pencapaian tujuan tadi. Kita identifikasi semuanya. Itu ada di event identification. Kalau sudah, eventnya ketemu. Oke, eventnya ketemu nih. Ini yang bakal jadi resiko nih. Maka kita melakukan assessment terhadap resiko. Menilai dari setiap event tadi itu resikonya ada di level yang mana. Kenapa perlu? Karena kita perlu mengelola risiko itu menggunakan resource kita. Gitu ya. Kalian bayangin, kalau tadi cerita ada pengendalian menggunakan alarm, sensor, menggunakan beberapa rambu-rambu peringatan, bayar security. Pakai duit kan? Pakai resource ya. Resource kita yang harusnya kalau kita konversi, kita belikan bahan baku, kita konversi dari barang jadi bisa dijual, ini harus kita sisihkan untuk mengelola risiko. Nggak nambah profit. Malah kita gunakan untuk mengantisipasi sesuatu yang belum terjadi. Gitu ya. Kan risiko kan event yang jika terjadi. Berarti belum terjadi kan? Maka resource kita itu kita alokasikan untuk mengelola sesuatu yang belum kejadian. Padahal kalau kita membeli bahan baku, kita konversi jadi barang jadi, bisa dijual, jadi profit. Nah, untuk itu kita perlu melihat risiko-risiko itu kayak apa sih yang kita miliki, yang kita hadapi. Gitu. Sehingga resource yang mau kita gunakan untuk mengendalikan itu seberapa, level mana. Itu ceritanya. Maka kita perlu melakukan risk assessment terhadap risiko. Yang dilakukan ketika melakukan assessment risiko itu apa saja? Kalian pernah dapat materi manajemen risiko belum? Di mata kuliah manajemen biasanya pernah ada. Ada nggak? Ada yang belum pernah dapat manajemen risiko? Dapat semuanya ya? Ada sepertinya, Pak. Ada, Pak. Sepertinya ada, Bapak, waktu Kenapa? itu. Ada ya? Iya, Bapak, ada waktu itu. Siapa dosennya waktu itu? Kalau saya Bu Ambarwati, Pak. Oke. Apa inti dari penjelasan beliau terkait manajemen risiko? Risiko itu dilihat dari apa aja? Sudah lupa, Bapak, saya. Dulu bingung, sekarang lupa ya. Dulu bingung, sekarang lupa. Ya wes, sempurna sudah. Ada yang tahu apa yang dilihat dari risiko? Tadi kan kita ngeliat eventnya. Eventnya ketahuan ya. Event identifikasinya udah ketahuan. Terus yang kita lihat tuh apanya dari event itu, dari risiko itu apanya?
Kan kita mau mengakses risiko, menilai risiko. Tadi yang kita lihat apanya gitu. Kalau mahasiswa dilihat hasil ujiannya, UTS-nya, UAS-nya, kemudian kuisnya gitu ya, misalkan penugasannya. Kalau risiko yang kita lihat apanya? Kalau sekalian kuliah di kampus kan 3 tahun itu ya, terus dapat materi, aku dapat materi bingung, udah lewat semesternya lupa, selesai sudah. 3 tahun hilang percuma. Ada yang masih ingat nggak selain Dimas tadi, bahwa apa dulu yang didapat ya waktu cerita risiko? Ini yang satu senyum-senyum, satu nengok-nengok ke atas, satu tawa-tawa sendiri, nggak tahu saya menertawakan temannya atau diri sendiri. Jadi, udah saya aja lah ya. Jadi, ketika kita melihat risiko, itu yang dilihat ada 2. Risiko itu yang kita lihat ada 2. Saya gambar aja ya. Risiko itu yang kita lihat ada 2. Yang pertama adalah impact, atau yang kedua deh boleh. Yang pertama likelihood. Likelihood dan impact. 2 hal ini yang kita lihat. Jadi kalau kita mau menilai risiko, kita lihat 2 hal ini, likelihood dan impact. Potensi terjadinya dan dampak ketika terjadi. Ini yang membedakan satu event dengan event lainnya. Satu risiko dengan risiko lainnya dari 2 hal ini. Likelihood dan impact-nya. Suatu peristiwa mungkin potensi terjadinya itu sangat tinggi. Atau juga sebaliknya sangat rendah. Demikian juga dampaknya. Ketika dia terjadi, bisa dampaknya sangat signifikan, bisa dampaknya tidak terlalu terasa untuk perusahaan. Maka 2 hal ini. Nah, kalau di manajemen risiko, biasanya dikonversi dalam bentuk matriks. Contoh kayak gini nih. Impact-nya itu bisa dibikin dalam, bisa ya bergantung dengan perusahaannya ya. Mau dibikin skalanya kayak apa, kita mecahnya. Bergantung dengan indikator yang mereka gunakan. Bisa pakai skala low, medium, high. 3 level aja. Bisa pakai skala 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari kalau likelihood-nya bisa dari sangat jarang terjadi, jarang, kadang-kadang, sering, sangat sering, kira-kira 5 ya. Kira-kira 5 itu. Dampaknya juga gitu. Nah, kalau kita mau pakai skala 5, itu berarti kita bikin nih levelnya 3, 4, 5. Likelihood-nya juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ya. Gitu kan. Nah. Suatu event bisa jadi contoh risiko tadi. Risikonya contoh kebakaran. Kebakaran itu kalau dia terjadi dampaknya biasanya ringan, tidak terasa atau sangat signifikan biasanya. Peristiwa kebakaran ketika terjadi di sebuah perusahaan itu dampaknya kira-kira seperti apa? Signifikan. Signifikan, Bapak. Kalau kita buat level 1 sampai 5 ada level berapa kira-kira? 5. 5, Pak. 5 ya. Berarti di sini nih, di level 5. Kalau gitu kita lihat likelihood-nya. Kalau kita lihat likelihood-nya potensi terjadinya kebakaran itu kayak apa? Sangat sering, Pak. Tutup aja perusahaannya ya. Kebakarannya sangat sering terjadi, Pak. Ya udah ngapain usaha di situ ya. Ini udah kalau terjadi habis kan barangnya. Itu dia sangat sering terjadinya. Nekat ya. Kebakaran, potensi terjadinya biasanya apa? Sangat jarang, mungkin seumur hidup sekali, atau setiap tahun sekali, setiap bulan sekali, setiap minggu, setiap hari. Kalau di level 1 sampai 5 kira-kira ada di level mana? Potensi terjadinya, likelihood-nya. 2. Kira-kira. 2. 2. 1. Kalau 1 berarti ada di sini ya, berarti dia ada di sini nih. Ini matriksnya tuh harusnya satunya ada 2 nih. Satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dia likelihood-nya 1, impact katakan di sini ya satunya ya. Ya 1 di sini, sorry. 1, 2, 3, 4. 1 di sini, kemudian dampaknya 5, berarti ada di sini levelnya.
Kebakaran. Nih, kebakaran ada di level 5. 5 kali 1. Ketemu angka 5 ya. Ketemu angka 5. Dampaknya besar tapi potensi terjadinya itu sangat jarang. Kira-kira gitu. Ada di level 1. Contoh yang lain nih. Mati listrik gitu. Di daerah tertentu mungkin masih ada potensi mati listrik. Mati listrik ketika terjadi, kita bilang ya. Kalau terjadi mati listrik gimana? Wah, dampaknya operasi harus berhenti tuh. Kita di sini kalau mati listrik tuh biasanya sampai 1 jam. Berarti 1 jam itu operasi berhenti. Dan itu setiap minggu kejadian. Berarti potensi terjadi, katakanlah ya, kita ambil 3 kali 3 nih. Katakanlah ada di sini. Mati listrik. Listriknya ada di sini. Potensi mati listrik L ya. Jadi dia 3 dikali 3. Dia ketemu angka 9. Yang ini 5, yang ini 9. Gitu. Maka dari sini kita tahu bahwa potensi terjadinya kebakaran itu lebih rendah daripada mati listrik, tapi risiko dampaknya lebih besar. Sedangkan mati listrik lebih sering terjadi, tapi dampaknya lebih ringan. Kalau kita menggunakan konversi matriks, kebakaran ketemu angka 5, mati listrik ketemu angka 9. Maka yang lebih prioritas adalah untuk ditangani, untuk ditreatment, untuk kita gunakan resource adalah yang angka yang lebih tinggi, yang 9 gitu. Maka kalau ada yang likelihood-nya 5, impact-nya 5, udah, yang lain minggir dulu. Kita fokus nyelesain dulu. Karena potensi terjadi tinggi dan dampaknya besar gitu. Ini gede banget ini. Kalau ini terjadi, selesai bisnis kita. Kira-kira gitu ya. Maka yang angkanya itu tinggi, itulah yang kita treatment lebih dulu. Sehingga kita bisa mengenal level-level dari event tadi itu ketahuan. Kita nggak cuma wah kebakaran nih berdampak nih. Mati listrik juga, tapi kita nggak ngerti. Nah, sebetulnya untuk meletakkan ada di level 1, 2, 3, 4, 5, kita harus bikin indikator. Contoh misalkan, kalau terjadi setiap minggu, atau seminggu, atau sebulan lebih dari 5 kali, kita bisa katakan itu sangat sering terjadi. Levelnya 5. Mungkin ya. Setiap minggu terjadi 5 kali. Wah, ini hampir setiap hari gitu. Atau setiap bulan misalkan. Jadi kita harus bikin indikator-indikator dulu yang kemudian kita konversi ke skala. Kalau skala 1 itu kayak apa definisinya, skala 2. Maka kita lihat nih, risiko ini kalau kita terapkan ke skala ini ada di angka berapa. Kalau udah ketahuan, kita menggunakan indikator yang sama. Contoh kalau level impact-nya, level kerugiannya. Kalau terjadi kebakaran, sekali terjadi kebakaran itu berapa potensi kerugiannya. Wah, gede banget tuh, hampir sekian ratus juta tuh kalau kita kehilangan banyak aset. Kalau mati listrik, kegagalan operasi, biasanya kegagalan untuk memproduksi barang. Kira-kira kalau dikonversi ya sekian juta. Level kerugian sekian sampai sekian ada di level angka berapa. Sekian sampai sekian ada di angka berapa. Jadi kita konversi ya. Itu sebenarnya bikin indikatornya dulu. Baru kita bisa ketemu angkanya. Nah, kalau udah ketemu tadi, kita melakukan assessment. Likelihood sama impact-nya. Itu ada di level mana. Maka yang angkanya paling tinggi itu yang kita treatment lebih dulu. Risk assessment itu ceritanya gitu. Melihat event yang menjadi risiko dari 2 hal, likelihood dan impact. Kebayang ya? Clear ya? Nah, kemudian ada risk respon. Respon terhadap risiko yang terjadi. Responnya itu udah banyak. Kita mau ngapain nih? Dengan risikonya udah kejadian, kita mau ngapain? Eventnya udah ada nih. Udah identifikasi. Kemudian assessment-nya udah ada. Likelihood sama impact-nya udah kita ketahui. Respon itu bisa beberapa. Bisa ada yang risk transfer. Ditransfer risikonya ya. Contoh risk yang ditransfer itu contoh misalkan tadi kecelakaan mobil, kerusakan mobil gitu. Kemudian ada beberapa tadi. Contoh yang sering dipakai untuk menggambarkan risk transfer adalah asuransi, perusahaan asuransi. Jadi dengan mengorbankan sejumlah biaya, kita mentransfer risiko. Risiko udah kejadian belum tadi? Risiko itu sudah terjadi belum eventnya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya, makanya kalau belum terjadi itu bisa kita transfer risiko tertentu. Contoh tadi, kecelakaan dan yang lain-lain. Potensinya ada, tapi belum kejadian. Ada di level tertentu. Maka perusahaan asuransi masih mau menanggung. Ini biasanya yang dipakai contoh risk transfer itu asuransi. Kemudian ada yang namanya risk sharing. Ya. Risk sharing adalah membagi risiko sesuai dengan porsinya. Kalau ada bagian penjualan
Kita tahu perusahaan tuh target penjualannya 100 unit produk gitu. Tapi di akhir periode ternyata cuma terjual 70 produk. Kita lihat nih, ini kita gagal mencapai target. Ini berarti kita akan kehilangan bonus. Yang hilang mana nih? Bagian mana? Bagian pengadaan bahan baku, bagian sales and marketing, atau bagian konversi, bagian operasi, produksi. Kita lihat ternyata yang di bagian raw material bisa membeli bahan baku sesuai kebutuhan kok. Bagian operasi juga berhasil kok memproduksi 100 unit. Maka nggak fair ya kalau ternyata mereka yang dikenain tanggung jawab atau risikonya. Ternyata bagian penjualan yang gagal memenuhi target penjualan. Strategi marketing mereka ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata yang menanggung atau yang berdampak itu karena performa dari bagian sales and marketing. Maka kalau mau diambil bonusnya dari bagian sales and marketing. Itu di-sharing. Kecuali penjualnya 70, tapi memang karena bagian penjualan tuh cuma dikasih produknya 70, produk jadinya, barang jadinya, finish good-nya. Kenapa? Karena bagian produksi juga cuma bisa produksi 70. Loh kok cuma 70? Iya, bagian bahan baku, dia membeli bahan bakunya kemarin banyak yang salah. Kualitasnya di bawah standar, di bawah requirement. Makanya banyak yang di-reject. Akhirnya kita kekurangan bahan baku, cuma bisa produksi 70. Kalau kondisi kayak gini, bagian penjualan sama produksi tetap harusnya dapat bonus. Karena mereka mampu memenuhi target. Maaf. Karena mereka mampu memenuhi target ya. Penjualan itu disebabkan, turunnya penjualan disebabkan karena bahan bakunya yang bermasalah. Yang menanggung harusnya di bagian pengadaan bahan baku. Itu sharing. Ada juga yang namanya risk mitigation. Mitigasi risiko, treatment risk mitigation, respon mitigasi risiko adalah mencoba menurunkan potensi terjadinya. Mitigasi risiko adalah ada namanya responnya melakukan mitigasi risiko gitu ya. Kalau ini kan transfer, sharing gitu. Mitigasi risiko adalah menurunkan potensi terjadinya. Contoh, kalau kita lihat produksinya menurun nih, sebabnya apa? Ternyata masalahnya ada di performance dari labornya, tenaga kerjanya. Kok kita lihat pegawai kita nih dikit-dikit istirahat, dikit-dikit ngobrol, ngopi gitu ya, ngerokok gitu ya. Makanya kerjanya jadi nggak bener nih. Kita mau turunkan potensinya. Caranya gimana? Dikasih supervisor. Kita hire orang untuk jadi supervisor. Bahasa gampangnya dikasih mandor ya. Bahasa kita mungkin dikasih mandor, dimandorin ya. Jadi kalau mereka kerjanya malas-malasan itu ada supervisornya. Kira-kira gitu. Ada orang yang melakukan pengawasan kepada mereka. Atau ini banyak yang tidak tercapai target produksi finish good-nya. Kenapa? Karena alat kita baru, sementara karyawan kita tuh belum bisa mengoperasikan. Jadi sering bermasalah. Maka mitigasi risikonya adalah dengan training. Di training untuk bisa menggunakan alat baru tadi dengan lebih baik, lebih optimal. Jadi mitigasi risikonya tadi adalah mencoba menurunkan potensi terjadinya risiko tadi. Gitu. Ya bisa beberapa hal yang kira-kira memang kalau itu dilakukan, bisa menurunkan potensi terjadinya risiko tadi. Itu adalah contoh respon ya. Contoh respon. Nah, ada lagi control activities. Control activities adalah aktivitas-aktivitas pengendalian yang masih perlu dilakukan oleh perusahaan karena ada risiko yang masih mereka tanggung. Gitu. Itu ada di ada di control activities. Kemudian information and communication adalah distribusikan informasi dan melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang tepat, yang relevan. Monitoring adalah melakukan kalau monitor itu kan layar itu ya. Kalau kita di monitor itu ngadepin layar. Artinya apa? Kita melihat actual performance. Sehingga kita bisa melihat data-datanya. Ada yang masalah nggak? Ada penyimpangan nggak? Ada yang bergeser nggak dari target? Nah, itu monitoring namanya. Jadi capturing actual performance. Gitu. Data-datanya kita lihat progresnya. Itu monitoring. Sehingga kita perlu lihat ada nggak yang perlu dilakukan tindakan pengendalian. Kira-kira gitu. Nah, ini adalah komponen yang harus ada ketika kita melakukan pengendalian risiko sehingga kita bisa mencapai tujuan yang ada di atas ini. Kira-kira begitu. Ini penjelasan tadi ya, kalau nggak salah udah saya jelasin nih. Strategic high level goals align with and support the institution mission. Ini tujuan level tujuan yang strategik itu yang level tinggi gitu ya. High level goal, tujuan tingkat tinggi lah kira gitu.
jangka panjang. Operation relate to the ongoing management process and daily activities. Itu operation itu terkait produksi sehari-hari gitu ya, aktivitas sehari-hari operation itu. Aktivitas produksi gitu kira-kira gitu. Reporting related to the protection of the organization asset and quality of financial reporting ya tadi ya. Kualitas laporan keuangan dan nilai asetnya. Compliant itu ketaatan terhadap peraturan undang-undangan dan kebijakan internal perusahaan. Itu tujuan-tujuan yang akan dicapai dengan pengendalian di IRM ini. Internal environment itu terkait dengan culture, values gitu ya, tone of the top leadership-nya itu udah tadi. Ini sama objective setting gitu ya, kita ngelihat apa namanya tujuannya itu apa, kemudian yang bisa berdampak itu apa, kita lihat di event identification, risk assessment, likelihood ini udah dibahas ya, impact sama likelihood-nya. Kemudian kita membuat skala prioritas dengan melihat berapa level dari masing-masing risiko. Responnya bisa avoid risk, sharing, mitigate gitu ya. Transfer itu. Control activities adalah kegiatan pengendalian yang masih bisa dilakukan, yang harus dilakukan di dalam internal perusahaan. Ini komunikasi, mendistribusikan informasi ke orang yang tepat di waktu yang tepat, dan yang terakhir untuk melihat ongoing gitu ya, actual performance itu seperti apa, ada masalah atau enggak. Jadi gini ya, inilah kira-kira yang dilakukan komponen yang harus ada di pengendalian risiko. Culture, goal setting, ini udah kita bahas semua. Dan di bagian terakhir adalah cerita bahwa semua komponen dalam perusahaan di organisasi itu harus terlibat dalam pengendalian risiko. Kira-kira itu. Nah, ini adalah hubungan dari masing-masing ya. Tadi komponen pengendalian yang 8 tadi ada di sini. Penetapan tujuan itu, goal setting itu terkait dengan tadi yang di atasnya itu. Jadi apa ya, ada yang strategic, operation, reporting sama compliance. Kemudian aktivitas pengendaliannya itu, control activities itu terkait dengan tipe pengendalian yang mungkin dilakukan. Contoh misalnya pemisahan fungsi, memberikan otorisasi atas transaksi dan aktivitas yang terjadi, membuat dokumentasi dan catatan akuntansi, kemudian mengendalikan aset secara fisik dan ada di catatan akuntansi. Jadi apa yang ada di fisiknya itu bisa tergambar di nilai bukunya atau di catatannya. Kemudian ada pengawasan independen, misalnya dengan auditor atau yang lain. Ini contoh ancamannya nih, perubahan data file induk organisasi. Kemudian ada pekerjaannya tidak berkualitas, sampai terakhir pencurian persediaan. Contoh pengendaliannya pembatasan akses fisik, dikunci, dikembang organisasi security, itu bagian dari pengendalian. Ini contoh ya. Nah, itu adalah konsep. Oke, itu adalah konsep tentang pengendalian internal yang jadi pengantar. Udah jam 4:15 ya, kita sampai 4:30 ya. Pengantarnya segitu lamanya, gimana ceritanya materi yang lainnya? Materi berikutnya adalah tentang keamanan sistem informasi berbasis komputer. Itu pengantaran tadi selama itu ya. Ini padahal slide-nya kalau kalian lihat di bawah tuh, kiri bawah itu ada 64 slide. Bingung saya, nggak akan ngejar. Terus gimana ceritanya? Nggak apa-apa ya, kita kejar sebisanya. Nah, tadi ada konsep tentang pengendalian. Nah, sekarang kita akan coba lihat keamanan sistem informasi berbasis komputer. Sebentar ya. Oke. Kita lihat keamanan sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini ada fraud triangle. Fraud triangle ada sebuah teori yang mengatakan bahwa masih ingat tadi ya, pohon fraud tadi ya, fraud tree itu adalah penyimpangan, ancaman yang terjadi karena perilaku manusia. Fraud tree ada sebuah teori yang mengatakan fraud itu sebabnya ada 3. Itu fraud triangle itu kan segitiga, ada 3. Ada pressure, opportunity, sama rationalization. Pressure adalah tekanan. Jadi orang itu dapat tekanan secara keuangan, tekanan karena dia ingin mencapai status tertentu gitu ya. Kemudian opportunity adanya peluang karena kontrolnya yang kurang, pengendaliannya yang kurang. Kemudian rasionalisasi adalah sifat permisif dari seseorang itu untuk mengatakan bahwa
Ini nggak apa-apa kok, ini wajar kok. Saya nggak apa-apa dong menggunakan aset kantor karena kan saya senior di sini. Saya kan ikut berjasa di kantor ini. Kira-kira gitu ya. Jadi ada rasionalisasi, pembenaran, permisif dengan apa yang dia lakukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah fraud triangle. Nah, fraud triangle itu ini ada cabang-cabangnya, kita lewatin karena waktunya nggak akan mungkin ngebahas jauh. Fraud triangle itu kemudian berkembang menjadi beberapa teori yang lain. Ada fraud diamond dan fraud pentagon. Fraud diamond itu mengatakan sebabnya tidak 3 lagi tapi 4. Kalau fraud pentagon itu jadi 5. Jadi berkembang ya teori ini ya. Ada yang mengatakan sebabnya 3, tapi berkembang menjadi 4. Ada yang berkembang menjadi 5. Ada insentif, capability, rasionalisasi, opportunity, masih beberapa masih sama. Sebenarnya beberapa masih sama. Yang 5 itu jadi kompetensi, arogansi, pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Nah nanti ini masing-masing dianggap sebagai penyebab terjadinya fraud. Gitu. Oke, itu aja dulu deh. Nah kalau kita membahas sistem berbasis komputer, maka fraudnya itu bisa terjadi di banyak tempat. Bisa dari sisi input. Bisa dari sisi inputnya ada fraud, bisa dari prosesnya ada fraud, bisa dari instruksi yang diberikan oleh usernya, oleh administratornya ada fraudnya, data yang tersimpan, dan bisa outputnya ada fraud dari sisi outputnya. Jadi bisa banyak tempat. Ini adalah potensi terjadinya fraud di dalam sistem berbasis komputer. Jadi di semua tempat mungkin terjadi ada fraud. Nah, kalau kita kembali melihat ke sistem informasi akuntansi, sebenarnya ancaman terhadap sistem informasi akuntansi bukan hanya fraud aja. Bukan hanya diakibatkan oleh perilaku manusianya, tapi ada 4 faktor yang mungkin menjadi ancaman manusia. Yang pertama adalah bencana alam dan peristiwa politik. Ya, bencana alam dan peristiwa politik. Bencana alam itu ya banjir, gempa bumi, tsunami, atau perang, yang perang ini diakibatkan oleh kepentingan politik, tetapi dia dampaknya hampir sama dengan bencana alam. Maka diklasifikasikan sebagai force majeure. Sama kan biasanya kan? Force majeure istilah ininya force majeure lah. Peristiwa yang di luar kendali kita, bencana alam, peperangan, itu kira-kira. Kemudian ada yang karena kesalahan pada software atau tidak berfungsinya peralatan. Jadi nggak berfungsi deh, gagal menjalankan fungsinya. Contohnya misalkan kalau kita jalanin Windows gitu, tiba-tiba ngehang, kemudian laptop kita bermasalah, ya itu kira-kira kesalahan pada software atau tidak berfungsinya peralatan. Jadi bisa pada perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya. Gitu. Jadi pertama tadi bencana alam atau peristiwa politik, kedua kesalahan pada software atau tidak berfungsinya peralatan, software atau hardware-nya. Yang berikutnya adalah tindakan tidak sengaja. Kesalahan manusia yang sifatnya tidak sengaja, atau bahasa kita human error. Itu ya. Karena ketidaktahuan, karena kelalaian, karena kurangnya kompetensi, itu human error. Atau tadi fraud, tindakan sengaja. Penipuan, pencurian, sabotase, itu adalah bagian dari tindakan kesalahan manusia yang dilakukan karena kesengajaan. Jadi ada 4 ya ancamannya ya. Bencana alam dan peristiwa politik, peperangan. Kemudian ada kegagalan dari hardware atau softwarenya. Ada human error, yang terakhir ada dari fraud-nya tadi. Kegagalan, kesalahan yang dilakukan oleh perilaku manusia dengan sengaja. Kira-kira itu. Jadi 4 ini ancaman dari sistem informasi akuntansi. Ini framework COBIT, kita sudah bahas tadi. Ini banyak juga ya. Ini cerita bahwa untuk mengelola risiko itu banyak hal yang harus dilakukan. Ada poin-poin penting yang harus dilakukan, kemudian ada proses-proses yang harus dikelola. Contoh, kita harus mendefinisikan risiko, kemudian menentukan risiko, reaksi, respon terhadap risiko, mengelola risiko, kemudian mengumpulkan data, maintain risk profile, analyze risk itu kalau ada hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian melakukan integrasi dengan IRM, membuat kebijakan yang terintegrasi dengan frameworknya IRM, mengelola risiko, dan membuat setiap keputusan bisnis itu adalah keputusan bisnis yang punya awareness terhadap risiko. Ini masing-masing punya proses yang harus dikelola, ada aktivitas kuncinya. Ini perlu dilakukan untuk melakukan risk governance, mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk menjaga tujuan bisnis itu biar agar bisa tercapai. Ada komunikasi dan informasi dini. Intinya kayak gitulah. Kita lewatin aja karena panjang banget. Nah ini aja. Security life cycle. Jadi siklus keamanan. Kalau kita cerita keamanan, itu biasanya pertama kita tadi udah
sudah kebahas ya, komponen dari IRM ada internal environment, objective setting, event identification, risk assessment. Nah, itu sebetulnya ada 4 kelompok besar. Melakukan assessment terhadap ancaman, kemudian kita memilih responnya, membangun dan mengkomunikasikan kebijakan perusahaan, kemudian menyusun dan mengimplementasikan solusi yang dipilih, lalu kita memonitor performance, kita melihat progresnya, perkembangannya seperti apa. Nah, kalau kita bicara sistem keamanan informasi berbasis komputer, kalau kita mau cerita informasi gitu, Trust Service Framework, menurut Trust Service Framework, itu dia bilang, prinsip keamanan informasi itu ada 5. Jadi Anda, kalau mau mengamankan informasi Anda, itu Anda harus memegang 5 prinsip ini, kata dia itu. Yang pertama adalah confidentiality. Yang kedua integrity, yang ketiga availability, yang keempat security, dan yang kelima privacy. Kalau saya diajarin sama dosen saya dulu, waktu di ITB, Anda kalau mau bilang bahwa Anda itu sudah mampu mengamankan informasi, itu konsepnya 3, CIA. Gitu. Confidentiality, integrity, dan availability. Apa itu? Confidentiality adalah mampu menjaga informasi yang rahasia dari pengungkapan tanpa izin, dari akses tanpa hak. Kalau integritas itu datanya itu yang diolah, dia data yang valid, akurat, lengkap, kriteria data atau informasi yang baik itu terpenuhi gitu ya, dan diproses sesuai dengan otorisasi yang relevan, yang sesuai. Kemudian ketersediaan, informasi itu waktu diperlukan bisa diakses, tersedia, ada gitu. Jadi ketersediaannya. Ini adalah 3 pokok dari keamanan informasi yang harus dikelola. Nah, menurut Trust Service Framework ditambah 2 lagi. Security, yaitu keamanan secara fisik maupun logical terhadap informasi. Jadi, baik secara fisiknya, misalkan kalau kita cerita data centernya, itu ya lokasi data centernya, servernya, perangkat komputernya, atau secara logical. Udah kebayang ya, yang logical, kemarin kan kita bicara masalah logical. Yang logical itu kayak apa? Ya ini, secara logical dia di dalam sistem itu diaksesnya juga aman. Bukan cuma fisiknya aman, tapi secara logical dia juga nggak bisa diakses dari network, dari jaringan di luar sistem. Gitu. Jadi, security, dan yang terakhir adalah privasi. Privasi juga data rahasia, tapi bedanya dengan confidentiality, kalau yang confidentiality itu data rahasia atau informasi rahasia karena klasifikasi yang ditentukan oleh perusahaan atau organisasi. Kalau privacy itu data pribadi yang dia menjadi rahasia karena aturan dan perundang-undangan. Misalkan perlindungan konsumen, dia undang-undang perlindungan konsumen, itu jadinya privacy. Sama-sama rahasia tapi beda konsepnya. Gitu. Kalau yang confidentiality itu karena definisi dari perusahaan. Kita mendefinisikan bahwa data-data ini, informasi ini adalah informasi yang rahasia. Kalau privacy, dia biasanya mengacu ke peraturan. Kemudian, nah ini adalah bahasan kita, cerita tentang tadi confidentiality, integrity, availability, security, dan privacy. Ini ada di chapter 9, chapter 10, ini ada chapter 8 gitu ya, di bukunya Romney ya. Nah, kalau semua prinsip ini terpenuhi, maka bisa mencapai sistem reliability. Sistemnya bisa diandalkan. Kira-kira itu. Nah, untuk menjaga keamanan informasi, tools-nya itu banyak. Jadi untuk menjaga keamanan informasi, tools-nya itu banyak. Kita mengenal ada beberapa contohnya ya di sini. Ada yang namanya anti malware. Itu apa kita kenalnya antivirus lah ya. Antivirus membuat tidak berjalan seperti yang kita inginkan gitu. Antivirus. Ada namanya firewall. Firewall itu untuk mengamankan lalu lintas paket data yang masuk ke sistem kita. Ada namanya otorisasi, pemberian hak akses untuk masuk ke dalam sistem. Autentikasi, memastikan bahwa orang yang mengakses atau perangkat yang mengakses itu memang perangkat yang memang sudah diberikan otorisasi gitu. Jangan sampai yang nggak punya hak akses itu berhasil masuk. Ada lagi namanya enkripsi gitu ya. Enkripsi itu terkait proteksi terhadap datanya atau informasinya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja dari alat untuk menjaga keamanan informasi. Untuk memitigasi risiko terhadap sebuah serangan, itu kita bisa menggunakan ada yang preventif, ada yang detektif, ada yang ini respon korektif ya, korektif. Yang preventif itu dari orangnya, dari prosesnya, dari solusi yang diberikannya, dari IT solution tuh apa ya, tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan secara IT gitu. Kemudian dari secara fisiknya, penjagaan secara fisiknya. Kemudian yang detektif itu bisa melakukan log analisis. Analisis terhadap lalu lintas
data yang masuk ke dalam sistem. Kemudian intrusion detection system, mencoba melihat ada tidak percobaan untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal, melakukan monitoring secara berkelanjutan. Nah, korektifnya bisa dengan membangun CIRT atau Computer Incident Response Team. Itu adalah tim. Jadi perusahaan kalau dia mau menangani masalah informasi, dia bisa bangun CIRT, Computer Incident Response Team. Itu adalah para expert, pakar-pakar yang dimiliki oleh perusahaan yang kalau ada masalah terkait keamanan informasinya, terkait sistem informasinya, itu mereka yang turun. Mereka yang coba melakukan koreksi, perbaikan. Itu CIRT, kira-kira gitu. Dulu saya punya dosen yang dia masuk CIRT-nya Indonesia, kira-kira gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat. Jadi kalau ada insiden di IT-nya Indonesia, di Kominfo mungkin dia dipanggil, kira-kira gitu. Dia dan timnya lah. Punya tim para expert. Kira-kira CIRT itu expert gitu, kira-kira gitu. Pakar-pakar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu jadi bagian dari respon atau tindakan korektifnya. Ada juga yang caranya dengan meng-hire CISO, Chief Information Security Officer. CISO adalah C-level manager, manager level C. Level C ya. Kalau level C itu kan tahu kan, perusahaan itu biasanya ada CEO, gitu ya. Chief Executive Officer, pimpinan tertingginya. Kemudian di bawahnya itu ada C-level manager. Ada yang bagian keuangan, Chief Financial Officer. Ada yang bagian operasional, Chief Operational Officer gitu ya. Ada yang bagian apa lagi? Ada yang bagian kalau ini ada yang CEO, Chief Information Officer, ada yang dia CTO, Chief Technology Officer. Kalau ini digabung nih CISO ya, CISO Chief Information and Security Officer, kira-kira gitu. Ini C-level manager, manager level C di bawah CEO. Jadi meng-hire orang untuk ada di sana mengelola informasi dan keamanannya, kira-kira gitu. Itu adalah bagian dari respon yang mungkin dilakukan. Preventive people lah, tadi saya cerita tuh ya, culture itu, bagaimana culture-nya, orang-orangnya, leadernya, kemudian awareness mereka terhadap data-data yang rahasia, username sama password. Jangan gara-gara repot sedikit username sama password kemudian ditempel di layar monitor biar gampang ingatnya. Itu semua orang tahu, useless, percuma jadinya. Kemudian ada lagi training ya, kalau ada yang tidak menguasai, dibangun kompetensinya. Kemudian, nah ini ada contoh beberapa hal. Otorisasi tadi, pemberian hak akses untuk masuk dalam sistem ya. Kemudian untuk memastikan itu ada namanya autentikasi. Authentication adalah pemahaman tentang personel dan jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses sistem. Contohnya, kalau kalian punya akun Google, kemudian kalian login dari sebuah perangkat, lalu kalian login lagi dari perangkat yang lain, biasanya akan ada notifikasi. Ada proses autentikasinya. Anda benar nggak nih si orang ini? Kemudian dia Google tuh ngirim email peringatan ke akun kita. Ada percobaan masuk menggunakan perangkat ini. Apakah itu Anda? Kalau Anda ya silahkan. Kalau bukan Anda, kasih tahu kami akan blok. Kira-kira gitu. Itu proses autentikasi. Memastikan bahwa person dan perangkat yang mengakses sistem itu adalah memang perangkat yang punya otorisasi. Itu autentikasi. Otorisasi pemberian hak akses, autentikasi adalah pemahaman untuk memastikan bahwa person dan perangkatnya itu memang punya hak akses. Firewall adalah pengawasan lalu paket data untuk masuk keluar masuk di sistem kita, sehingga kita bisa melihat ini mau ditolak atau diterima paket data yang masuk atau keluar. Kemudian interruption detection system, mendeteksi pola yang masuk ke jaringan untuk beberapa waktu sehingga kita bisa melihat apakah ada percobaan akses dari pihak yang tidak berkepentingan atau tidak punya hak akses. Itu namanya IDS, interruption detection system. Nah, tadi ada beberapa contoh tools untuk mengamankan informasi. Kemudian untuk mengamankan, metode yang dipilih itu bisa dua metode. Yang pertama yang kita sebut sebagai metode defense in depth. Defense itu pertahanan, depth itu dalam. Defense in depth artinya menggunakan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari kegagalan mengamankan informasi. Jadi kita bikin berlapis-lapis pertahanannya. Kalau kalian pernah lihat di militer Amerika itu ada Pentagon, kantor markas besar militernya Amerika itu Pentagon tuh bentuknya segi 5, ada beberapa lapis itu. Itu harapannya kalau yang tembok pertama itu, lapisan pertama itu ditembus, masih ada tembok berikutnya sampai ke yang paling dalam, yang paling krusial. Defense in depth konsepnya sama seperti itu, membuat pertahanan berlapis dari setiap layernya. Sedangkan ada metode yang lain yang disebut sebagai TBSM atau Time Based Security Model, yaitu menggunakan kombinasi perlindungan preventif
detektif, dan korektif untuk melindungi aset berupa informasi dalam waktu selama mungkin. Jadi normanya waktu yang digunakan. Nah, contohnya, gambarnya, kalau defense in depth tuh kira-kira kayak gini. Gitu ya. Defense in depth itu dari luar dibangun policy dan prosedurnya, siapa yang punya hak akses, siapa yang boleh masuk ke dalam sistem, itu dibagi, nggak semua user boleh, user ini boleh begini, kira-kira gitu ya. Kemudian keamanannya, kebijakannya seperti apa. Kemudian secara fisik tuh dijagain dari tempatnya, aman dari air, aman dari kebakaran, aman dari pihak yang tidak berkepentingan, dijagain, dikunci, dipakai security gitu ya. Kemudian dari sisi lingkungan sistem kita, dari jaringannya, dari aplikasinya, termasuk kalau sampai itu semua bisa ditembus semua, ada firewall, ada antivirus, ada macam-macam gitu ya. Kemudian bisa ditembus semua, datanya kemudian diproteksi pakai enkripsi. Enkripsi itu ceritanya datanya itu dirubah bentuknya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca kecuali bisa punya kuncinya. Gitu ya. Jadi kalaupun datanya bisa diambil, itu tetap orang yang nyuri itu tetap nggak bisa ngebaca, harapannya gitu. Jadi proteksinya berlapis nih. Itu adalah defense in depth. Sedangkan untuk yang time-based security model, itu dia menggunakan kombinasi dari perlindungan preventif, detektif, dan korektif. Dia menggunakan formula P lebih besar daripada D plus C. P adalah waktu yang diperlukan untuk menerobos pengendalian preventif. D adalah waktu yang diperlukan untuk mendeteksi, detektifnya ya. Sedangkan C adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan koreksi atas serangan yang terjadi. Jadi dia pakai rumus P harus lebih besar daripada D plus C. Terus makainya gimana? Makainya gini. Kalau dari uji coba, biasanya dia melakukan uji coba nih. TBSM itu pakai uji coba. Uji coba penetrasi serangan ke dalam sistem. Jadi dari hasil uji coba, kita nyerang ke dalam sistem, rata-rata waktu yang diperlukan untuk masuk itu ada yang 6 menit, paling cepat, paling lama 10 menit bisa nembus ke dalam sistem. Itu. Jadi dia uji coba untuk bisa nembus ke dalam pertahanan sistem itu waktunya berapa? Dari rangkaian uji coba, paling cepat 6 menit, paling lama 10 menit. Terus berapa lama kita bisa deteksi? Kita bisa deteksi paling cepat 2 menit, paling lama 3 menit. Sorry, kecepatan. Kita coba ya, kita coba angkanya biar kalian bisa gampang ngelihatnya. Paling cepat 3 menit, paling lama 4 menit gitu. Kira-kira gitu deh. Kemudian C-nya berapa? Berapa lama kita bisa melakukan koreksi? C-nya itu kita bisa paling cepat 4 menit. Sorry. Bentar. Biar gampang dipahami deh, saya rubah angkanya. Paling cepat 3 menit, paling lama 4 menit, sama. Kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah kita ketemu angkanya P, angkanya D, sama angkanya C. Kan kira-kira ini P, D, sama C. Cuman bedanya adalah kalau P, kalau kita mau ngitung pakai TBSM ini, P-nya itu diambil tuh yang paling cepat. Jadi waktu penyerangnya itu kita gunakan waktunya yang paling cepat punya dia. Jangan yang paling lama. Khawatirnya dia pakai ketemu yang 6 kita kebobolan juga gitu. Maka kita menggunakan yang paling cepat dari P-nya 6. Kalau D dan C-nya, deteksi dan koreksi, kita pakai yang paling lama. Jadi ketemu angkanya ini adalah 6 lebih besar 6 lebih besar dari 4 plus 4. Gitu ya. P lebih besar daripada D plus C. 6 lebih besar daripada 4 tambah 4. Kan 8 kan? Ini 6. Berarti kita bisa bilang kalau angkanya begini, kita bisa bilang bahwa sistem kita belum aman. Informasi kita nggak aman. Karena ketemunya kayak gini nih angkanya. Terus caranya gimana? Kita harus berusaha untuk meningkatkan angkanya P. P-nya dinaikin. Yang 6 nih dinaikin. Gimana caranya biar naik? Agar rumus ini masuk. Atau menurunkan D atau menurunkan C. Opsinya itu. Menaikkan P, menurunkan C, atau menurunkan D.
Gitu. Agar formula ini bisa masuk. Contoh soalnya, biasanya kalau kita punya alokasi resources 500 US dollar misalkan ya, biasanya nih 500 US dollar itu berapa sekarang? Sekitar 6 jutaan, 7 jutaan barangkali ya. Itu kita bisa kita gunakan untuk contoh misalkan menaikkan P sebanyak 2 menit. Misalkan ya, 2 menit. 2 menit. Kalau kita pakai untuk yang D, D-nya itu bisa turun sebanyak 3 menit. Kalau kita pakai buat yang C, dia bisa turun sebanyak 2 menit. 500 US dollar nih, sama nih. Maka dengan modal yang sama, kita akan ditanya, opsi mana yang paling efektif dan efisien untuk dipilih di bagian solusi IT-nya. Gitu. Kita coba nih. Kalau P-nya naik jadi 2, berarti angkanya jadi 8. Itu kan, 6-nya jadi 8 nih kan. 8 lebih besar daripada 4 sama 4, 8. Berarti nggak masuk. Ini nggak bisa. Opsi pertama nggak bisa. Jadi alternatif solusi untuk meningkatkan P dengan dana 500 US dollar cuman bisa naikin 2. Angkanya jadi 8 sama 8 semua. Nggak masuk berarti. Berarti ini tetap masih berisiko. Karena harus lebih besar. Kalau kita pakai buat D, D-nya turun 3. Jadi dari 4 jadi 1. 1 tambah 4. Jadi 5 kan? Sebenarnya di sini ada 6. 6 lebih besar daripada 1 plus 4, 5. Berarti ini masuk nih. Opsi menurunkan D itu masuk. Atau berikutnya, menurunkan C 2 menit. Berarti yang tadinya 4 jadi 2. Berarti 6 lebih besar dari 4 plus 2. Kan angkanya tetap yang depannya tetap 4. 6 sama 6. 6 lebih besar dari 6. Ini berarti nggak masuk. Berarti yang paling mungkin adalah kita gunakan 500 dolar tadi untuk menurunkan D. Jadi mempercepat waktu deteksinya. Jadi kalau kita punya alokasi 500 dolar untuk melakukan perbaikan di keamanan informasi kita gunakan untuk mengupgrade di deteksinya biar kita lebih cepat. Karena itu yang mungkin bisa mengamankan informasi kita menggunakan TBSM. Jadi kalau TBSM konsepnya seperti itu ya, menggunakan norma waktu. Jadi P harus lebih besar daripada D plus C. Itulah kira-kira. Waktunya udah lewat 8 menit. Kalau dilihat dari slide-nya, ini coba kita lihat ya. Ini masih slide ke-18 dari 64. Wah, masih banyak banget. Ini nggak mungkin, udah nyerah aja kita. Udah angkat bendera putih aja udah. Kita lanjutin lagi pekan depan. Bukan pekan depan ya, karena pekan depan kita masih libur ya. Pekan pertama setelah liburan Lebaran. Kalau nggak salah berarti di akhir bulan Mei ya, akhir bulan Mei. Udah gitu aja. Nggak ngejar juga, mau saya kejar-kejar juga nggak akan sampai 64 baru 18. Gitu. Tapi